Nagasaki banyak sampah. Terdiri dari jutaan ton yang menjulang hingga puluhan meter. Apa yang membuat tempat ini begitu mencuri perhatian banyak orang? Ciuman menjadikan hamparan sampah ini bak neraka yang dihindari. Namun begitu, ketahuilah, atas gunung sampah ada sekitar ke pengepul. Dan dari sini, mereka bisa meraup 100, yakni mencapai 149 miliar rupiah per tahun. Memilih dan memilah sampah yang dapat mereka jual untuk menyambung kehidupan. Limbah plastik menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang mendesak di Indonesia. Seiring pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan konsumsi barang plastik sekali pakai yang meningkat, volume plastik yang dibuang juga meningkat. Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat, perlu diterapkan pengolahan limbah plastik yang efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Jumlah timbulan sampah nasional dan plastik. Data dari pemerintah Provinsi Lampung, total timbulan sampah di Indonesia pada 2023 sekitar 56,63 juta ton. Tingkat pengelolaan sampah seluruh jenis yang sudah dilakukan sekitar 39%. Artinya masih ada sekitar 6,6 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik, dibakar terbuka, ditimbun di TPA yang tidak sesuai standar, atau dibuang ke lingkungan. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian LHK tahun 2023, jenis sampah terbesar adalah sisa makanan, kemudian sampah plastik sekitar 19% dari total sampah nasional. Dari beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, plastik menjadi salah satu kontributor signifikan dari timbulan sampah provinsi. Dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, sampah yang sudah dikelola nasional sekitar 38-39%. Sisanya masih belum terkelola dengan baik. Praktik pembuangan terbuka atau open dumping masih banyak terjadi dan TPA yang belum memenuhi standar sanitari TPA masih mendominasi di banyak daerah. Menurut Detik News, daur ulang sampah plastik di Indonesia masih rendah. Misalnya plastik kemasan AMDK, gelas plastik, tutup dan sedotan banyak yang sulit dikumpulkan dan didaur ulang. Manfaat pengolahan limbah plastik: mengurangi pencemaran darat dan perairan, mencegah plastik masuk ke laut, mengurangi dampak negatif kesehatan dan ekosistem. Plastik sebagai sumber energi alternatif, bahan bakar cair, gas, jika diolah dengan metode seperti pirolisis atau gasifikasi. Membuka peluang usaha kerajinan, daur ulang, kreativitas lokal, menyerap tenaga kerja, mendongkrak nilai tambahan sampah. Memicu perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan plastik, memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Peningkatan fasilitas pengelolaan plastik membuat lebih banyak pusat daur ulang, pelatihan teknis, integrasi teknologi skala lokal. Pemberlakuan pengurangan plastik sekali pakai, insentif bagi produsen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan, regulasi pengolahan limbah plastik di industri. Edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang dampak plastik dan cara memilah, menggunakan kembali, mendaur ulang. Mendukung kreativitas dan inovasi dalam penggunaan limbah plastik sebagai bahan baku seni atau kerajinan, seperti produk dekoratif, furnitur, aksesoris, agar menjadi alternatif ekonomi. Terus riset untuk metode pengolahan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau, termasuk teknologi eksperimental seperti SCW atau metode biologis jika memungkinkan. Demi menjaga ekosistem di bumi,
kita juga memiliki peran dalam memperhatikan sampah-sampah yang kita hasilkan untuk diolah menjadi kreativitas. Kreativitas tersebut dinamakan wayang cakruk. Di tengah meningkatnya permasalahan sampah plastik di Indonesia, siswa kelas 10 Pedalangan berinisiatif untuk menghadirkan solusi kreatif yang berpadu dengan seni tradisi. Melalui proyek bertajuk Wayang Cakruk, dari limbah jadi makna. Kami mengolah sampah plastik yang menumpuk di lingkungan sekitar menjadi karya seni bernilai budaya, sebuah wayang inovatif berbahan plastik daur ulang. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 12,87 juta ton sampah plastik per tahun, dengan hanya 10-15% yang berhasil didaur ulang secara optimal. Sisanya mencemari tanah, sungai, dan laut. Kondisi inilah yang mendorong siswa kelas 10 Pedalangan untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui jalur yang dikuasai, seni pertunjukan wayang. Wayang Cakruk lahir dari gagasan untuk menggabungkan kepedulian lingkungan dengan pelestarian budaya. Istilah cakruk sendiri terinspirasi dari tempat sederhana, tempat warga berkumpul dan berbincang, ruang rakyat yang terbuka bagi ide, dialog, dan kreativitas. Sampah plastik yang semula tidak berguna dikumpulkan dari lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat sekitar. Plastik-plastik seperti botol minuman, kantong kresek, serta bungkus makanan kemudian dipilah, dibersihkan, dan diolah menjadi bahan dasar pembuatan wayang. Beberapa teknik sederhana yaitu memanaskan dan memipihkan plastik untuk dijadikan lembaran dasar wayang, menggunting dan membentuk pola karakter sesuai desain lakon, mewarnai dan menambahkan ornamen dari limbah lain seperti tutup botol, tali rafia, atau kertas bekas, lalu merakit menjadi tokoh-tokoh wayang cakruk yang unik dan penuh warna. Wayang menjadi simbol bahwa dari suatu yang dianggap tidak bernilai bisa lahir karya yang berdaya guna dan bernilai budaya. Selain mempertajam kompetensi, melalui proyek ini kami kelas 10 Pedalangan belajar banyak hal tentang kepedulian lingkungan, kreativitas dan inovasi seni, kerjasama tim dan tanggung jawab sosial, serta pelestarian budaya lokal melalui cara kontekstual dan kekinian. Yang digambar sedemikian rupa menjadi tokoh jahat, yaitu Murang. Hei, Mendel, kowe ojo serawung karo cah pendopo kae. Kae iki gaweane mung nabuhi gamelan, joget-joget velocity ora ana gunane. Lak yo ngono to. Iya. Lah kowe ojo nyerawungi cah kae. Ayo, mbok serawung karo kancane, ana sing dolanan wayang, nari, karawitan, mbok melu kono lho. Melalui pengolahan sampah plastik menjadi wayang cakruk,
Proyek ini tidak hanya membantu mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran ekologis di kalangan pelajar dan masyarakat sekitar.